Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Kutoprek Tutorial Excel, channel yang membahas masalah seputar Excel. Oke, sobat Excel, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghitung sewa kendaraan. Di sini ceritanya begini. Saya ingin membeli kendaraan, membeli mobil untuk saya rentalkan ya, untuk sewa, untuk rental ya. Nah, di sini saya membeli dengan cara meminjam sejumlah uang dengan bunga efektif sebesar 15%. Ya. Di sini harga mobil anggap aja adalah harga mobil sebesar 200 juta, lalu bunga efektifnya adalah 15% per tahun. Selama peminjamannya adalah selama 4 tahun. Lalu di sini biaya pemeliharaannya, ini asumsi saya aja ya, pemeliharaan, STNK, asuransi, biaya lain-lain, biaya gaji bila ada biaya gajinya, apa sopir atau drivernya nanti, margin berapa persen di sini. Nah, nanti saya asumsikan bahwa biaya pemeliharaan itu adalah biaya pemeliharaan STNK asuransi ini ya, ada sekitar berapa ini? 4 ini ya. Itu asumsi saya nanti sama margin deng, sama margin itu nanti asumsi saya adalah dari harga mobil. Oke, seperti itu. Nah, kita cari dulu, langkah pertama adalah kita cari dulu berapa angsuran per bulan saya, berapa uang yang harus saya keluarkan untuk membayar jasa dari peminjaman dana tersebut ya. Angsuran per bulannya di sini saya pakai PMT ya, yaitu annuity. Jadi nanti dipastikan dulu perhitungan bunganya menggunakan penghitungan bunga apa ya. Di sini saya menggunakan perhitungan PMT di mana nanti biaya angsurannya itu tetap ya. Lalu rate-nya di sini adalah 15%, bunga efektifnya adalah sebesar 15%. Karena di sini saya menggunakan angsuran per bulan, saya butuh per bulan, berarti bunga 15% itu adalah bunga tahunan. Jadi saya harus bagi 12. Lalu N/nya itu 4 tahun ya, 4 tahun di sini karena saya membutuhkan angsuran per bulan, berarti saya kali 12 karena 4 kali 12 saya jadikan bulan. Lalu PV adalah uang yang akan kita pinjam ya. Kita minjam dana sebesar 200 juta ini ya. Lalu future value nanti kita bisa isikan juga future value itu, tapi di sini kita mau tahu dulu nih kira-kira angsuran saya berapa, seperti itu. Tabnya 0 lalu tutup kurung. Oke, sorry ini ada minus, jadi di bagian PV-nya itu kita minuskan ya. Di bagian PV di sini sobat Excel bisa dilihat kita minuskan. Oke, angsuran per bulan saya adalah sebesar 5.500.000. Berarti kalau angsuran 5.500.000 artinya sebenarnya saya itu harus uang yang saya keluarkan untuk membayar pinjamin ini, angsuran plus bunganya itu adalah sebesar berapa ini ya? Kali 12 kali 4 tahun. 267 juta ya. Jadi saya minjem 200 juta karena ada bunga efektif sebesar 15%, saya harus membalikan uang sebesar 267 juta dengan angsuran per bulan 5.500.000. Jadi konsepnya adalah kita harus saving dulu nih, bagaimana caranya kita harus mampu untuk membayar pinjamannya dulu. Angsuran per bulannya dulu ya. Biaya sewa per bulan di sini berarti sama dengan ya, di sini biaya sewa per bulan sama dengan nilai dari angsuran per bulan lalu ditambah dengan ini tadi harga mobilnya dikali dengan ini ya, sum ini sampai sini, oke, plus marginnya ini ya, margin lalu tutup kurung. Oke, jadi sewa per bulan saya adalah 11 juta ya. 11 juta itu biaya sewa per bulan. Jadi nanti saya menyewakan kendaraan saya ada sebesar 11 juta. Tapi 11 juta ini adalah di luar di luar gaji ya, di luar gaji. Ya nanti untuk asumsi biaya-biaya ini nanti sobat bisa lihat umpamanya ternyata sobat ada biaya apa itu terserah ya, di sini ini cuma asumsi dari saya. Kayak gitu. Jadi di sini di luar gaji 11 juta, lalu biaya sewa per hari. Berarti kalau per hari adalah ini ya, dibagi dengan asumsinya adalah sini saya 30 hari ya. Saya 30 hari berarti 372
biaya sewa per hari. Nah ini, kalau umpamanya pakai supir nih, kayak ada gaji supir atau apa, ya berarti tinggal ditambah aja. Sekarang gaji supirnya mau berapa? Asumsi 0,1 umpamanya. Di sini saya adalah asumsinya 0,1 dari apa? Dari harga mobil, umpamanya seperti itu ya sobat ya. Jadi biaya gaji untuk ini saya anggap biaya sopir lah ya, untuk drivernya kalau kita nyewakan dengan menggunakan driver. Ya nanti ini opsional, nanti tergantung, bisa jadi nanti rentalnya itu tidak pakai sopir, atau nanti di rental pakai sopir, atau nanti ternyata gaji sopir per hari nggak 100.000 tuh 200.000, monggo nanti bisa ditambahkan. Seperti itu ya sobat ya. Lalu di sini 1 tahun berarti asumsi saya, karena di sini 30 hari, berarti asumsi saya adalah 30 kali 12 berarti 360 hari. Nah, harga rentalnya berapa? Harga rentalnya adalah ini ya, Rp472.000. Nah, di sini kita ngitung dulu bahwa nanti saya akan rentalkan mobil 472.000 plus dengan gaji. Nah, nanti ini sih ya, tinggal ini cuman berarti kita menganalisa ya. Bisa jadi nanti analisa ini bisa kita tambahkan atau kita lihat harga pasar di luar bagaimana, seperti itu. Oke sobat, jadi di sini rental, saya asumsi rental aku tuh 100%. Jadi 1 tahun ya, 1 tahun itu ibaratnya setiap hari itu payu gitu ya, setiap hari itu laku ya, kayak gitu. Nanti terserah, nanti bisa kita asumsikan 50% atau 30% aja, itu nanti bisa. Nah, pendapatan rental, berapa pendapatan rental? Berarti kalau asumsinya seperti ini, harga rental ini dikali dengan ini ya 360, inilah pendapatan rental saya per 1 tahun sebesar 169 juta. Oke, di sini sobat Excel nanti bisa untuk tahun kedua atau tahun ketiga sebenarnya bisa kita naikkan sewanya ya, nanti mau dinaikkan 10% kah atau 20%, monggo. Atau nanti kan kayak gini, apa nanti seperti ini, bisa aja ini kali 1,1. Jadi setiap setiap tahun itu naik 1,10% itu bisa nanti. Nah, seperti ini juga bisa. Jadi nanti perhitungannya akan jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi kan beda-beda ya. Mungkin tiap tahun naik biaya sewa bisa. Tapi di sini saya asumsikan sama aja ya. Biar lebih simpel, saya asumsikan sama aja. 472. Oke. Ini saya asumsikan sama aja di sini. Lalu untuk biaya pemeliharaan ya. Biaya pemeliharaan ini adalah sebesar 0,2% dari mobil, dari harga mobil umpamanya. Berarti biaya pemeliharaan sebesar 400.000. Ini 400.000 maksudnya biaya pemeliharaan ini per bulan ya, ini per bulan, biaya pemeliharaan per bulan. Berarti kalau kurang berarti kali 12 tahun. Berarti sekitar 4.800.000. Monggo nanti bisa aja kayak tadi lagi ya. Ini biaya pemeliharaan segini. Biaya pemeliharaannya 0,2, bisa aja nanti di sini biaya pemeliharaannya naik sebesar 10%, umpamanya 1,1. Monggo nanti tinggal asumsi aja loh, bisa naik dia. Kayak gitu. Kalau di sini saya asumsikan sama aja ya. 4,8. Lalu ini berarti saya kunci di sini C3, saya F4. Lalu ini saya kunci di posisi C-nya biar dia nggak turun ke bawah. Biar nggak pindah sel ya, kolom, biar nggak pindah kolom. Oke, udah cukup. Kita copy ke sini. Tadi biaya pemeliharaan, biaya STNK, asuransi, dan biaya lain-lain. Ya, ini kurang lebih setiap tahun biayanya seperti ini ya, 4,8. Jadi tiap tahun kita mengeluarkan biaya sebesar ini. Biaya ini sebesar 19.200.000 ini. Lalu biaya gaji. Biaya gaji ini tadi saya asumsikan gajinya 100.000. 100.000 berarti dikali dengan kegiatan rental. Ya, kegiatan rental adalah berapa nih? 360 hari. Sini saya kunci. Ya, monggo nanti dibuat seperti ini. Oke. Nah, setelah selesai ini, mungkin nanti ada biaya-biaya lain lagi, apa biaya pajak lah atau apa, monggo nanti sobat Excel bisa cari sendiri ya, kira-kira biaya apa yang melekat pada sewa kendaraan. Nah, di sini setelah itu saya dapat sebesar berapa ini? 459 juta. Oke. Lalu kita cari IRR-nya berapa?
Nah, IRR-nya adalah sama dengan, ini saya 26%. Berarti IRR sama dengan IRR value-nya nih. Berapa? 26%. Oke, berarti investasi saya ini apa ibaratnya? Saya masih ada margin ya, IRR 26%, return saya itu sebesar 26%. Pengembalian saya itu sebesar 26% apabila saya melakukan peminjaman dana ini. Kita bisa lihat kok, kita tambah ini bisa sama dengan sum, kita tambah ini ya, ini investasinya tadi yang harus kita bayar tahun pertama, kedua, ketiga. Nah, kita masih margin 192 juta. Seperti itu ya Sobat Excel ya. Mungkin di sini juga kita bisa andaikan rental lakunya nggak 100% nih, 50% bisa. 50% tahun pertama, ini 50%. Bisa, berarti kan cuma laku 180 hari. Itu asumsi. Lah kalau dari asumsi ini IRR-nya adalah negatif, minus 12% ya. Berarti apa? Berarti kita nggak bisa nih bayar bunganya karena kita punya bayar angsurannya. Karena angsuran kita tuh per bulan adalah ini nih. Ini angsuran kita per bulan. Ini angsuran kita per bulan besar 66 juta. Itu kan minus tuh. Ini minus ya kalau kita tambah. Oke, sorry, ini kalau kita kurang itu minus. Itu minus. Jadi makanya IRR-nya minus 12%. Jadi IRR itu balik modal ketika dia 0% ya. 0% itu udah bisa nutupin. Kayak gitu. Jadi kalau Sobat Excel andaikan nanti, berarti kalau kayak kasusnya kayak gini, mungkin bisa jadi gini. Berarti apa? Berarti kita bisa menaikkan harga rentalnya. Kita kan tadi sudah punya harga rental 472 ini ya. Nih, kita punya harga rental ini. Kita bisa, oh ini kalau bagusnya pakai nilainya kurang bagus ya, anggap aja ini jadi round up deh. Saya round up minus 3 ya sobat ya. Jadi 473 kurang bagus ya, minus 4. Ya, jadi 480 deh ya. Itu tetap masih minus 11%. Jadi ini kita untuk bayar, ini udah habis nih, kita nggak bisa untuk bayar bayar angsuran per bulan kita kayak gitu. Solusinya gimana? Solusinya ya satu, bisa naikkan rentalnya, rental lakunya. Oh kurang, berarti 70%. Berarti genjot nih rental lakunya. Tapi kalau ternyata nggak bisa genjot rental laku ya, artinya apa? Artinya harga kamu harus kamu naikkan. Harganya nggak 480.000, tapi mungkin ditambah jadi 100 mungkin ya. Nah, 100.000 lah. Ini harga rental kamu 580.000 per hari. Atau kalau tidak mau menaikkan ini ya, nggak mau naikkan ini ya mungkin tidak menggunakan sopir umpamanya ya. Tetap harga 480.000 tapi nggak pakai sopir ya. Tadi plus 100.000. Ini kan tadi 480.000 tapi nggak pakai sopir. Ini juga nanti akan akan plus gitu ya, walaupun rental lakunya hanya 50%. Jadi seperti itulah, cuman asumsi-asumsi aja ya. Atau 480.000 kok ketinggian ya. Rentalnya itu hanya 400.000 umpamanya. 400.000 mau biaya harga rentalnya. Nah, ini IRR-nya minus, jadi kita nggak bisa bayar bayar angsurannya setiap bulan. Mungkin biaya-biaya ini ada mungkin yang bisa dikurangi. Ini kan biayanya per bulan aja per tahun aja 19.200.000. Apa mungkin ya biaya lain-lain nggak ada. Nah, atau biaya pemeliharaannya dikurangi 0,1 ya, atau nggak ada di STNK-nya 0,1 umpamanya, asuransi 0,1 kayak gitu, dikurang-kurangi seperti itu ya. Tapi kalau umpamanya memang nggak bisa, berarti artinya sebenarnya sama aja kayak gini. Kalau biaya-biaya ini sudah tidak bisa untuk ditekan, maka solusinya seperti ini. Jadi ini 100.000 tadi ya, sorry 100.000 masih pakai biaya karyawan nih sobat Excel nih. Oke, di sini harganya adalah tadi round up ya, round up
round up ini 472, sorry, round up minus 3, 473, makanya kita jual segini ya. Ini kondisinya adalah minus, tapi sebenarnya mobil ini itu sebenarnya punya nilai buku ya, punya nilai. Kamu gini, logikanya seperti ini sobat. Sekarang kita beli mobil harga 200 juta. Nanti 4 tahun lagi bisa aja dia kita bisa jual sebesar berapa ya? Umpamanya 150 juta. Kita di akhir tahun bisa jual 150 juta. Nah, kalau kayak gini bisa kan, artinya ketika tahun ke-4 atau tahun ke-5 ini kita bisa jual, tahun ke-5 kita bisa jual 150 juta. Berarti kan kita ada tambahan cash flow 150 juta. Jadi secara otomatis IRR kita, return kita akan nambah di sini. Nah, akan positif tuh 7%. Walaupun kita dengan biaya sewa cuma 473.000. Gitu ya sobat Excel ya. Kok kayaknya gaji ini nggak usah ya, ini nanti harusnya ini kan premium ya untuk gaji, kita nggak usah pakai biaya gaji ya, kita tambah 100.000 deh harganya tuh tadi seperti ini ya, nggak usah ada biaya gaji. Nah di sini IRR kita adalah 14% gitu sobat Excel ya, karena kita masih punya nilai buku ini. Nah itulah tadi di awal kalau kita lihat di bagian ini angsuran per bulan itu kita ngitung PMT itu ya, ini kan sekitar segini. Kalau kita ngitung PMT yang pakai future value dia akan seperti ini. PMT rate-nya adalah ini dibagi 12 karena setahun, N per-nya 4 tahun dikali 12, lalu PV-nya adalah 200 juta. Future value kita menginginkan nilai ini future value-nya berapa? Future value-nya masih 150 juta deh, lalu 0. Nah ini harus minus. Nah 3 juta. Lah kalau 3 juta berarti artinya sebenarnya nih, 8 juta. Oke, ini kita nggak pakai biaya itu ya. Lalu harga sewanya berarti $295. Kita mau jual harganya 200.000. Oke, kita jual 300.000 juga nggak apa-apa. 300.000, sorry 300.000. Nah kita jual 300.000. Kita contohin aja, kita jual 300.000. Oke, itu masih 2%. Artinya apa ya? Kalau kita tahun terakhir kita jual, tapi ini kurang worth it kalau menurut saya sih. 2%, cuma dapat per 2%, lalu di akhir tahun ke-5 ini, akhir tahun ke-4 lah ya, itu kita jual aset kita 150.000. Ya, nggak nguntungin ya menurut saya, 2% kecil sekali. Kayak gitu. Jadi kita prosesnya segini, kita cuma dapat 289 juta, kan kecil, dan kita terus nggak ada aset gitu ya. Makanya di sini kan saya tambah 150. Oke, di sini tadi 400.000 ya, harga sewa rentalnya 400.000 aja ya. Oke, seperti ini. Nggak ada gaji lah, ini udah kalau tahun ke-5 minus, sorry, nggak minus ya. Minus apa enggak ini? Minus 9% di sini. Kalau kita pakai harga 400.000 ya. Rental aku cuma 50%, berarti sebulan itu cuman 15 kali narik. Dapat 72 juta untuk bayar biaya-biaya ini ya, sobat Excel ya, biaya lain-lain pemeliharaan ini plus sama angsuran itu nggak cukup ya. Kalau harga rentalnya 400.000, kecuali nanti kegiatannya dinaikin atau biaya pemeliharaannya ditekan. Seperti itu. Tapi itu kan asumsi selama 4 tahun. Padahal nanti di tahun ke-5, di tahun ke-6, di tahun ke-7, ke-8 itu masih bisa kita pakai kendaraannya, masih bisa kita pakai kan, kita sebenarnya sudah untung ya. Jadi batasannya adalah investasinya di tahun ke-4 ini nanti. Gitu.
Ini diperpanjang juga bisa hitungan sampai tahun ke-5, tahun ke-6 gitu. Kalau tahun ke-6 berarti artinya di sini kita sudah tidak ada namanya beban bunga. Jadi tahun ke-4 tuh diusahakan beban bunga kita sudah biaya angsuran kita sudah lunas kayak gitu. Tahun ke-5 coba ya, masuk nggak ini ya? Ini kan tahun ke-5. Kalau kita hitung tahun ke-5 nih. Tuh, tahun ke-5 balik modal nih, tahun ke-5. Tahun ke-5 balik modal. Tuh, 0%. Tahun ke-5. Tahun ke-6 deh. Tambah tahun ke-6. Kita kan cash flow-nya ada 52 juta ya di sini ya. Tahun ke-6 itu, nah ini sudah mulai menghasilkan nih. Tuh, 5%. Kayak gitu. Itu ya Sobat Excel ya, ini kurang lebih bagaimana cara menghitung sewa kendaraan ya. Nanti bisa biaya-biayanya bisa Sobat atur sesuai dengan kebutuhan ya. Kebutuhannya mungkin ada biaya yang bisa ditekan atau bisa dikurangi, atau mungkin ada yang kurang biayanya. Apa ini kok STNK setahun kok 48, pemeliharaan segini apa nggak ketinggian, ada biaya-biaya lain-lain hampir sekitar 20 juta, apa ini nggak ketinggian ya. Nanti coba bisa dilihat realnya seperti apa gitu ya. Oke, demikian tutorial dari saya. Salam Kutopre Tutorial Excel.